Halo, Cancer. Ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Cancer. Ini bukan kebetulan ada yang merencanakan pertemuan kamu dengan sosok hebat ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada di Emperor, ada Five of Wands, ada The Lovers, ada Nine of Swords, sini ada Six of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada di Emperor. Saya merasakan ini seperti apa ya, kayak ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu sebentar lagi, atau tentang pertemuan kamu dengan sosok hebat ini. Ini kayak ada yang udah merencanakan ya, ini kayak ada yang udah mengatur, dan ini bukan kebetulan. Sepertinya ini entah antar keluarga atau pertemanan, artinya sudah ada yang mengatur. Saya lihat ini tentang seseorang yang cukup dewasa, atau bahkan umurnya ini boleh dikatakan agak jauh di atas kamu ya. Punya kemapanan, kedewasaan, kebijaksanaan. Artinya sudah banyak hal yang dia lalui. Punya kesabaran yang cukup baik ya. Artinya sudah banyak hal yang pernah dia lalui yang membuat dia ini lebih bijak dan lebih dewasa. Apa ya, kayak mampu untuk memberikan hal-hal yang positif dalam kehidupan kamu. Ini sepertinya sosok yang kamu butuhkan saat ini ya. Artinya yang kamu butuhkan saat ini bukan lagi tentang penampilan, bukan lagi tentang gengsi, bukan lagi tentang apa ya, nafsu atau keinginan sesaat, bukan. Tetapi ini lebih kepada sesuatu hal yang baik untuk kedepannya. Itu intinya saat ini kamu sudah lebih apa ya, lebih realistis ya, lebih logika lagi untuk bisa menentukan mana yang terbaik. Karena nggak dipungkiri ya, untuk sebagian kamu pernah dulunya memilih berdasarkan ya mungkin tampilan tampak luarnya aja. Setelah dijalani, semua penuh dengan apa ya, ketoksikan, manipulatif, kebohongan. Seseorang yang mungkin dulunya tidak sesuai dengan apa yang dia tampilkan. Itu yang membuat kamu saat ini memilih seseorang itu lebih ke depannya, untuk ke depannya, bukan bukan hanya saat ini aja.
Jadi sepertinya ini adalah sosok yang kamu butuhkan ya. Mungkin tidak kamu inginkan, tapi yang kamu butuhkan. Beda ya, beda dalam arti kata. Kalau keinginan itu masih ada tentang nafsu, keinginan. Tapi kalau udah mikirin tentang butuh, ya artinya itu akan melengkapi kehidupan kamu. Tentang sesuatu hal yang akan membuat kamu itu lebih tenang, damai. Oke, menjalani hidup dengan seseorang yang tepat. Itu yang terpenting. Di sini ada Five of Wands. Saya lihat di sini memang mungkin tidak hanya satu ya. Kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan yang ya boleh dikatakan ini sulit karena mungkin terlihat itu sama baiknya, kayaknya sama baiknya. Tetapi ya di antara mereka ini ada salah satu yang akan membuat kamu itu jatuh hati. Jatuh hati di sini ya tetap realistis, tetap logika, tetap menyatukan antara hati dan pikiran kamu. Oke, ya mungkin ada juga yang memperkenalkan, ada juga yang menjodohkan, atau udah beberapa kali diperkenalkan dengan seseorang, tapi kayaknya kamu masih nggak terbuka, masih kayak nggak bisa terbuka. Artinya masih ada sesuatu hal yang mengganjal, ya artinya kamu ragu. Kalau kamu ragu, mending nggak usah. Tapi kalau kamu yakin, silahkan dan lakukan, pilih. Memang banyak yang mendekat sama kamu, tapi di antara mereka ini ada yang nafsu, ada yang ambisi aja, ada yang hanya memanfaatkan. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Tapi saya yakin nanti di antara mereka ini akan ada sesuatu hal yang mampu untuk bisa membuat kamu yakin dan percaya. Karena di sini kan kamu punya feeling, punya intuisi, tapi tetap logika, tetap realistis, jangan selalu berdasarkan hati, tapi kamu juga harus melihat untuk kedepannya. Jangan dengan kebucinan ya, tetapi harus tetap logika. Itu yang terpenting karena kamu mikirinnya bukan saat ini aja loh, kamu mikirinnya untuk ke depan. Jadi otomatis kamu harus lebih realistis. Ada the lovers, kayak cinta kayak cinta yang apa adanya ya. Cinta yang gak muluk-muluk, yang apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang pastinya setiap orang punya ya, kelebihan dan kekurangan, entah itu dengan statusnya yang pernah dulu menikah, atau mungkin dengan masa lalunya, ada hal-hal yang negatif yang dulunya pernah terjadi dalam kehidupannya. Tapi kayaknya itu sudah tidak menjadi persoalan atau permasalahan ya. Saya lihat di sini, karena mungkin di sini tidak hanya dia ya yang punya masa lalu, tapi bisa juga kamu juga punya masa lalu yang boleh dikatakan ya kelam. Jadi ada hubungan yang di sini ya kayak menerima apa adanya, oke? Hubungan yang lebih kayak ada ketulusan. Jadi kalau udah tulus itu, terlepas apapun yang terjadi di masa lalunya ya kamu bisa terima. Tapi tentunya tidak ada lagi kaitannya dengan masa lalu ya. Artinya dia yang sekarang dan dia yang masa depan yang tentunya lebih baik dari sebelumnya. Itu. Artinya di sini kayak ada cinta tanpa syarat ya. Tapi tentu punya masa depan meski apapun yang terjadi di masa lalunya, karena setiap orang punya masa lalu, setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan ya. Ya mungkin tidak hanya dia yang pernah melakukan kesalahan, di sini kamu juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi sebenarnya nggak ada yang sempurna, tetapi pasangan kita itu sempurna bagi kita. Itu yang terpenting. Itu the lovers di sini ya. Artinya lebih bisa menerima untuk setiap kelebihan dan kekurangan. Ada Nine of Swords, memang banyak mata yang sedang tertuju kepada kamu, atau banyak orang yang sedang punya pikiran yang mungkin ada yang negatif, ada yang positif terhadap kamu. Tapi kayaknya banyak yang negatif ya, karena mungkin ada yang iri, ada yang gak suka lihat kamu bahagia. Karena mungkin ada orang yang pengennya kamu itu hidupnya sendiri terus, gak perlu punya pasangan. Ada orang yang kayaknya bahagia lihat kamu terus-terusan dalam kesendirian. Ya, ada orang yang julid, ada orang yang mungkin fitnah di sini. Tapi ada juga orang yang support kamu.
Jadi nggak semuanya, memang semua mata tertuju sama kamu. Ada yang mungkin ngomongnya baik tentang kamu, tapi ada juga yang tidak. Yaitu itu dinamika ya dalam hidup, selalu ada aja pro dan kontra, selalu ada aja orang yang suka dan tidak suka. Yang terpenting saat ini kamu menjalani hidup kamu dengan apa adanya kamu, dengan lebih jujur terhadap diri kamu sendiri. Karena kita nggak bisa menutup mulut orang untuk tidak membicarakan kita. Yang terpenting di sini kamu buktikan aja. Kamu buktikan aja untuk bisa menutup mulut orang-orang yang pernah berpikir atau mengatakan hal yang tidak baik tentang kamu. Oke, itu biasa ya dalam hidup, apalagi mungkin di sini status kamu yang menjadi orang tua tunggal atau status kamu yang punya masa lalu yang kelam. Jadi banyak aja orang yang punya stigma negatif terhadap kamu. Tapi ya kehidupan kita ke depannya kita tidak ada yang tahu. Yang penting kita lakukan yang terbaik, yakin yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan. Jadi ada kalanya kamu nggak perlu terlalu memikirkan atau menghiraukan ya tentang penilaian orang. Terlepas mereka mau ngomong apa, biarin aja. Jangan ganggu konsentrasi kamu, jangan ganggu langkah kamu untuk maju. Karena ada Six of Cups, keutuhan di sini akan ada. Artinya ketenangan, kedamaian, cinta, dan kasih sayang itu akan hadir dalam kehidupan kamu. Artinya akan ada hubungan yang utuh ya di sini. Ini bisa saja ada yang mungkin dalam menyatukan cinta, ada yang gagal, kamu juga pernah gagal, jadi lebih bisa belajar dari kegagalan, sama-sama belajar dari kegagalan, makanya akan ada keutuhan di sini. Akan ada perbaikan, akan ada perubahan dalam kehidupan kamu ke arah yang tentunya lebih baik dari sebelumnya. Itu ada di sini kayak kamu itu akan membangun keluarga yang utuh meski pernah gagal dulunya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada leave the past behind. Ada trust the universe, ada flow life, ada clear your mind. Di sini ada be humble. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat di sini kamu sudah lebih sudah lebih mengesampingkan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Artinya udah nggak mau ingat-ingat lagi ya. Mungkin udah berdamai di sini maksudnya kalau kamu ingat masa lalu kamu udah bisa tersenyum, kamu udah tidak mau menghindar jika ada orang yang mungkin berbicara tentang masa lalu kamu udah lebih enjoy, kamu udah lebih santai, kamu udah nggak mau baperan atau tersinggung dengan orang yang pernah bahas masa lalu kamu. Ya artinya kamu sudah lebih berdamai ya. Sudah lebih berdamai, sudah lebih mengikhlaskan, sudah lebih melepaskan apapun yang pernah terjadi dulunya tentang sebuah kegagalan. Karena buat apa terus-terusan berkutat dengan hal-hal tentang masa lalu, yang ada kamu nggak akan bahagia-bahagia jadinya. Yang ada itu semua akan menghambat aliran cinta juga, menghambat pertumbuhan jiwa juga, menghambat menghambat langkah kamu untuk maju. Jadi biarkan semua mengalir ya, biarkan semua berjalan dengan semestinya. Jadi ikutin aja alur kehidupan, tapi tetap lakukan yang terbaik. Dan yakin yang terbaik itu dengan sendirinya juga akan datang ke dalam kehidupan kamu. Ya kamu udah nggak mau kayak nggak mau ngoyo atau maksain, nggak mau terlalu berambisi terhadap sesuatu hal. Karena kamu udah capek ya, selalu berambisi, mentargetkan, memaksakan, yang ujung-ujungnya kamu yang sakit jadinya. Jadi saat ini kamu lebih tenang ya, lebih merasakan kedamaian, kamu nggak mau maksain, kamu sudah lebih berserah kepada Tuhan dengan keyakinan Tuhan akan kasih kamu yang terbaik. Kamu percaya, karena yang baik menurut kamu belum tentu baik menurut Tuhan, tapi kalau udah baik menurut Tuhan ya pastinya itu terbaik untuk kamu. Jadi bersihkan pikiran kamu itu dari hal-hal negatif, dari hal-hal yang akan membuat kamu itu stuck, yang membuat kamu itu semakin mundur, semakin terpuruk.
ya. Jadi lepasin pikiran tentang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, hal-hal yang akan menghambat langkah kamu, lepasin. Oke, fokus kepada hal-hal yang positif, meskipun ya pikiran positif ini nggak mampu mengubah apa yang udah terjadi dulunya di masa lalu kamu. Tapi dengan pikiran positif, kamu mampu untuk lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Jadi kamu cukup santai, cukup enjoy dalam menikmati setiap perjalanan hidup kamu. Karena udah banyak hal yang kayaknya udah kamu lalui, manis, pahitnya. Kehidupan udah pernah kamu rasakan, ditinggalkan, dikhianati, kamu udah pernah rasakan. Jadi kayak udah nggak ada alasan lagi untuk kamu itu nggak kuat untuk bisa menerima apapun. Dan yakin semua yang terjadi itu punya alasan, karena bisa saja itu adalah jalan pembuka untuk kamu menemukan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Ketemu jodoh yang baik ya, ada kesempatan dan peluang untuk bisa merubah kehidupan kamu, tentang finansial, karir, hubungan, atau nanti semua itu akan sangat berkaitan dalam kehidupan kamu. Artinya perubahan yang cukup drastis, perubahan yang cukup signifikan yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kedepannya lebih berani lagi ya menghadapi ujian dan cobaan dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.